Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Jangan Lelah. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di hari ini kami boleh menikmati nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Dan kami rindu untuk mengikuti pelayanan ibadah di saat ini ya Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berikan hikmat. Kami boleh memahami dengan baik firman ini, dan firman ini yang akan memperbarui kehidupan kami menjadi jemaat-jemaat Kristen yang semakin berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Saudara-saudara, tema renungan di hari ini, karunia rohani bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini hendak menjelaskan soal Rasul Paulus yang melihat bahwa jemaat di Korintus, Tuhan berikan karunia yang berlimpah-limpah, tapi disalahartikan dan disalahgunakan. Paulus memberikan pengajaran yang penting soal karunia. Dia berusaha meyakinkan dan meluruskan pemahaman jemaat bahwa karunia itu 100% berasal dari Tuhan. 1% pun tidak ada dari hasil usaha pribadi manusia. Jadi harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan kepentingan Tuhan. Semua karunia yang Tuhan anugerahkan tujuannya yaitu untuk membangun iman jemaat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam renungan hari ini, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus soal rupa-rupa karunia, dan 9 macam karunia secara jelas terdapat di ayat 8-10. Tapi khusus di renungan hari ini terdapat 5 jenis karunia atau 5 macam karunia. Karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan macam-macam roh, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Dari 5 karunia ini, saudara-saudara, terdapat satu di antaranya yaitu soal bahasa roh yang seringkali disalah tafsirkan sehingga juga menimbulkan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Bahasa roh berasal dari kata Yunani glossolalia yang artinya berbicara dalam bahasa lidah, bahasa manusia, bahasa yang memang ada di dunia atau di bumi ini, bukan dari planet lain. Kisah Para Rasul 2 ayat 6. Bahasa yang dapat dimengerti
bahasa yang dapat diartikan, bahasa yang memiliki sistem dan struktur yang jelas, kosakata yang jelas. Jadi, untuk memahami apa sebenarnya arti bahasa roh, harus memahami konteks arti kata Yunani tersebut, yaitu glossolalia, dan juga pemakaian ayat-ayat yang digunakan dalam kata-kata tersebut. 1 Korintus 14 ayat 9, demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Saudara-saudara, lewat renungan hari ini, hendak memberikan pesan-pesan firman bagi kita orang percaya. Yang pertama, karunia dimiliki oleh seseorang bukan dari hasil usahanya pribadi, tapi itu murni adalah perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Semua karunia yang dimiliki tiap-tiap orang berasal dari Tuhan. Jadi intinya, karunia itu Tuhan anugerahkan bukan untuk memuliakan diri seseorang yang mendapat karunia, tapi untuk kepentingan banyak orang dan juga dalam proses pemberitaan Injil, supaya semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, realita yang penting untuk dipahami dengan baik dan benar, yaitu soal praktik bahasa roh di zaman sekarang ini. Jika ada pelayan yang berani mengatakan bahasa roh dengan model kalimat seperti ini, sikaraba-raba, sik-raba-raba, atau sikalama-lama, itu adalah bahasa roh yang salah dan tidak alkitabiah. Sesungguhnya, itu bukanlah bahasa roh yang dimaksudkan di Alkitab. Karena itu bukanlah bahasa roh, tapi bahasa karang-karang atau asal bunyi. Mengapa? Karena jika bahasa roh seperti itu, maka yang mengucapkan tidak mengerti, yang mendengar tidak mengerti, bahkan lebih parah lagi, malaikat pun bingung karena tidak mengerti. Jadi penting sekali mempelajari Alkitab dengan penafsiran yang sesuai konteks pembacaan, bukan asal tafsir. Dan di akhir renungan ini, ada kalimat yang berkata, seseorang terlihat benar di hadapan Tuhan bukan soal apakah dia memiliki karunia mengadakan mujizat, bernubuat, atau berbahasa roh, tapi apakah dia menggunakan karunia tersebut untuk kemuliaan Tuhan, atau jangan-jangan hanya digunakan untuk kemuliaan diri sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh diberikan kesempatan mengikuti pelayanan ibadah ini. Kami memuji namamu Tuhan. Bahkan kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu di dalam pelayanan ibadah ini. Biarlah firman ini semakin memperbarui kehidupan kami semua di hadapan Engkau. Kami menjadi anggota-anggota jemaat yang memiliki pemahaman yang baik soal karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan orang percaya, termasuk juga soal bahasa roh. Biarlah lewat firman ini membuat kami memiliki pemahaman yang semakin baik dan benar, tetapi juga semakin memperbarui kehidupan kami di hadapan Engkau. Diberkatilah semua anggota jemaat yang sudah ambil bagian mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan kiranya berkati mereka dalam keluarga masing-masing. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua dalam kehidupan keluarga masing-masing. Selalu andalkan Tuhan. Tuhan Yesus berkati orang semua. Shalom.